Nama saya Jaya. Saya berjemaat di Keluarga Allah, Yogyakarta. Pada hari ini saya ingin menyaksikan cinta Tuhan yang luar biasa terhadap saya dan juga Jeremy. Pada tanggal 2 Oktober 2022, Jeremy mengalami muntah dan lemas. Tanpa pikir panjang, saya langsung membawa Jeremy ke salah satu rumah sakit di Yogyakarta. Betapa terkejutnya saya mendengar bahwa Jeremy trombosit dan HB-nya sangat-sangat rendah. HB-nya hanya tinggal 1. Trombositnya hanya tinggal 4.000 saja. Tidak butuh waktu lama juga Jeremy akhirnya dipindahkan dari IGD ke ruang PICU. Ya memang bingung karena di Yogyakarta tidak punya siapa-siapa. Saya mencoba menghubungi Kak Lili pada saat itu. Kakak rohani dari Jeremy semenjak Eagle Camp. Puji Tuhan, Tuhan kasih saat itu. Di tanggal 4 Oktober 2022, Jeremy harus diambil sampel dari tulang sumsum bagian belakang dan pinggul. Istilah medisnya saat itu adalah BMP katanya. Tanggal 5 Oktober 2022 di malam hari, hasil itu keluar dan diberitahu kepada saya bahwa Jeremy terkena penyakit, didiagnosa adalah leukemia. Tipenya HR, jadi ALL HR. Cuma hanya bisa diam. Lalu Jeremy selalu menyebutkan bahwa sakit tidak diobati. Saya bilang bahwa yang namanya diobati pasti sakit. Nak. Berapa lama? Saya cuma bisa menjawab bahwa sampai Jeremy sembuh. Meskipun tidak mengetahui berapa lama pengobatannya. Kemudian hanya bisa berdoa bersama-sama saat itu sama Jeremy. Bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kasih, apa yang sudah Tuhan berikan kepada Jeremy dan juga kepada saya. Ya puji Tuhan, hari ini Jeremy bisa ikut bergabung, beribadah di Keluarga Allah untuk pertama kali. Bisa bersama-sama memuji nama Tuhan. Satu hal yang luar biasa buat saya. Mujizat Tuhan terjadi buat Jeremy. Meskipun Jeremy harus menjalani pengobatan sampai dengan 113 minggu. Ketika Jeremy membutuhkan banyak darah. Kalau tidak salah ingat, dia harus membutuhkan sekitar belasan kantong untuk merah, kemudian 20-an kantong untuk trombosit. Saya tetap terus minta tolong kepada Kak Lili saat itu untuk permintaan darah. Yang lebih luar biasanya lagi adalah ketika saya mendengar dari Kak Faye bercerita kepada saya bahwa Jeremy mengalami sakit, ini juga mendapat perhatian dari Pak Jo dan Ibu Nita. Saya masih ingat sekali dengan kata-kata yang luar biasa, meskipun saya tidak pernah bertemu secara langsung tatap muka dengan Pak Jo dan Ibu Nita, tetapi dia mengatakan seperti ini, bahwa kirim orang-orang yang terbaik untuk bisa mendonorkan darah. Wow, gereja yang besar masih mau memperhatikan anak-anak, orang-orang yang kecil. Wah, disinilah, di Keluarga Allah, keluarga kita yang tepat untuk kita bisa bertumbuh, untuk kita bisa menyembah Tuhan. Kami diterima di sini, kami ditolong di sini.
Kalau belum ikut komsel, saya ngajak, ayo kita ikut komsel. Karena sangat berbeda atmosfer yang saya dapatkan. Di ibadah umum, ibadah besar, satu sama lain tidak mungkin kenal. Tetapi ketika di komsel, kita mau mengungkapkan permasalahan kita mau bercerita tentang apapun. Keluarga kecil kita pasti akan mendengar. Dikuatkan, disupport, kehangatan yang luar biasa yang saya dapatkan. Hingga saat ini kami bisa berdiri karena ada orang-orang hebat di sini. Di keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.
Saya mau mengatakan seperti ini, bahwa kalau kita saat ini sedang mencari gereja, masih sering pindah-pindah, mencari gereja yang tepat untuk kita beribadah, saya mengatakan bahwa disinilah tempat kita, disinilah keluarga kita. Saya mendapatkan bantuan yang luar biasa. Perhatian, doa yang tidak pernah putus. Saya yakin itu. Kemudian saya mengajak buat jemaat semua yang belum terlibat di dalam Komsel. Saya merasakan ada atmosfer yang beda. Ibadah umum besar, tetapi di Komsel berbeda. Kita mendapatkan perhatian yang lebih lagi. Kita mendapatkan sesuatu yang spesial ketika kita men-sharekan sesuatu masalah kita. Kita tetap terus dibimbing, diperhatikan. Jadi saya mengajak, ayo kita ikut Komsel, dan disinilah tempat kita untuk bertumbuh bersama-sama. Di dalam keluarga Allah, di Yogyakarta.
Nama saya Jaya. Saya berjemaat di Keluarga Allah Yogyakarta. Pada hari ini saya ingin menyaksikan cinta Tuhan yang luar biasa terhadap saya dan juga Jeremy. Pada tanggal 2 Oktober 2022, Jeremy mengalami muntah dan lemas. Meskipun pada saat itu masih bingung apa yang terjadi dalam kehidupan, dalam tubuh Jeremy terutama. Tetapi tanpa pikir panjang, saya langsung membawa Jeremy ke salah satu rumah sakit di Yogyakarta. Nama rumah sakitnya RSUP Dr. Sarjito. Dan di sana saya langsung bertemu dengan 3 orang dokter dan mengatakan kepada saya, sudah berapa lama Jeremy sakit? Lalu tanpa pikir panjang saya hanya bisa mengatakan, baru hari ini. Tetapi dokter yang berjaga saat itu mengatakan, tidak mungkin Bapak, karena Jeremy sudah pucat, sudah membiru, bahkan sudah setengah sadar. Dari situ saya langsung terdiam, mencoba mengingat kembali. Sebenarnya Jeremy sudah mengeluh sejak lama mengenai sakit yang dia alami. Dia mengatakan bahwa selama di bulan September 2022, badannya cepat lelah katanya. Kemudian melihat nafsu makannya juga yang biasanya banyak, tiba-tiba berkurang. Dan lebih parahnya lagi adalah ketika dia hendak naik tangga ataupun turun tangga, pulang sekolah atau pergi sekolah, dan hendak ke toilet. Jadi selalu berapa langkah dia istirahat, duduk di tangga. Kemudian berdiri lagi untuk melanjutkan. Jarak toilet dengan kamar tidak terlalu jauh, tetapi dia membutuhkan tenaga ekstra yang luar biasa. Dari situ saya mengetahui bahwa iya, sebenarnya Jeremy sudah bercerita banyak mengenai kondisinya. Tetapi saya tetap terus paksakan dia untuk sekolah, untuk aktivitas-aktivitas yang lain. Mengikuti ujian tengah semester di awal September sampai dengan di akhir ujian. Tetapi ketika di akhir ujian, Jeremy mengalami muntah di sekolah. Dari pihak sekolah menelpon kepada saya bahwa Jeremy kurang sehat hari ini. Tapi ya mau tidak mau saya harus jemput, dan dari pihak sekolah juga mengatakan bahwa Jeremy sering tertidur di kelas katanya. Saya pikir Jeremy hanya karena kurang gerak, kurang berjemur, itu saja. Tetapi ketika hari ini dokter mengatakan bahwa Jeremy sakit, Jeremy lemah, Jeremy sudah setengah sadar,
ya sudah tidak bisa berbuat banyak. Saya cuma bisa bilang pada saat itu di ruang IGD mengatakan kepada Jeremy bahwa, maafkan Papa nak, Papa salah. Papa memaksa Jeremy untuk Jeremy bisa beraktivitas, untuk sekolah, memaksa Jeremy untuk semuanya yang Jeremy lakukan. Tapi terima kasih, Jeremy sudah jadi anak yang hebat, anak yang pintar, anak yang menurut, anak yang cinta Tuhan. Ayo, hari ini kita lawan sama-sama. Kita cepat pulang, cepat sekolah lagi, cepat beraktivitas lagi. Ketika saya berkata seperti itu, dari pihak rumah sakit, dokter dan suster mencoba untuk mengambil sampel darah. Dari tangan kiri, mencoba untuk 2 titik tapi tidak keluar sama sekali. Kemudian pindah ke tangan kanan, tidak keluar juga 2 sampai dengan 3 titik. Tetapi dipaksakan terus untuk bisa keluar. Meskipun sedikit tapi diupayakan bisa. Supaya memang bisa dicek hasil darah. Tidak membutuhkan waktu lama ketika sudah dicoba untuk 3 kalinya, hanya seberapa tetes saja. Akhirnya keluar hasil untuk hasil darahnya Jeremy. Betapa terkejutnya saya mendengar bahwa Jeremy trombosit dan HB-nya sangat-sangat rendah. HB-nya hanya tinggal 1. Trombositnya hanya tinggal 4.000 saja. Secara manusia, saya pikir bahwa ini anak hebat. Dia bisa bertahan sampai dengan 1 bulan penuh. Beraktivitas, sekolah, bahkan gereja. Pulang pergi, naik sepeda motor. Hanya dengan HB1, trombosit hanya 4.000. Dan tidak butuh waktu lama juga Jeremy akhirnya dipindahkan dari IGD ke ruang PICU. Tetapi sebelum dipindahkan, memang dari beberapa dokter dan suster mengatakan bahwa Jeremy membutuhkan banyak darah, baik trombosit maupun juga darah merah. Kebetulan saat itu Jeremy adalah golongan darahnya O, sedangkan saya B. Ya memang bingung, karena di Yogyakarta tidak punya siapa-siapa. Kami perantau yang mencoba mencari kehidupan baru. Tapi saya ingat bahwa Jeremy masih memiliki orang-orang yang sangat mencintai Jeremy, mensupport Jeremy. Saya mencoba menghubungi Kak Lili pada saat itu. Memang Kak Lili adalah kakak rohani dari Jeremy semenjak Eagle Camp. Saya lupa di tahun berapa pada saat itu. Tapi, dan ingat juga waktu saya menghubungi Kak Lili untuk meminta bantuan donor darah buat Jeremy.
Di hari pertama membutuhkan 3 kantong. Puji Tuhan, Tuhan kasih saat itu untuk Jeremy 3 kantong. Saya mengabari Kak Lili bahwa, Kak, terima kasih, 3 kantong Jeremy sudah dapatkan. Dan di tanggal 4 Oktober 2022, Jeremy harus diambil sampel dari tulang sumsum bagian belakang dan pinggul. Istilah medisnya saat itu adalah BMP katanya. Membayangkan saja buat saya tulang sumsum. Bagaimana prosesnya? Kenapa harus di tulang sumsum? Tapi ketika dokter menjelaskan kepada saya bahwa memang di sanalah produksi darah yang sesungguhnya. Oke, saya tanda tangan untuk prosedur tindakan tersebut. Dan dilaksanakan pada jam 11. Tetapi ketika sebelum dilaksanakan BMP, dokter dan suster juga mengatakan bahwa Jeremy juga masih harus membutuhkan darah saat itu. Saya pun juga tidak berpikir panjang bahwa saya yakin Tuhan akan siapkan buat Jeremy. Kemudian dilakukan tindakan, hasil menunggu tanggal 5 Oktober 2022 di malam hari. Hasil itu keluar dan diberitahu kepada saya bahwa Jeremy terkena penyakit, didiagnosa adalah leukemia. Tipenya HR, jadi ALL-HR. Lebih hancur lagi ketika mendengar bahwa leukemia, penyakit kanker darah, sedangkan di keluarga tidak ada yang sama sekali terkena jenis kanker apapun. Cuma hanya bisa diam, lalu marah, kesal, meratapi nasib, meratapi diri, bahwa mencoba mengingat kembali ke beberapa waktu ke belakang karena Jeremy mengeluh mengenai sakitnya, tetapi mengabaikan. Iya, tidak bisa berbuat apa, tidak bisa berbuat banyak. Apalagi Jeremy ketika sudah dipindahkan dari ruang PICU ke bangsal, tambah marah lagi hati ini. Karena apa? Karena kok Jeremy dikumpulkan dengan orang-orang, dengan anak-anak yang sejenisnya dengan penyakit yang sama. Dalam arti di sini adalah kanker. Entah itu ada kanker darah, entah itu ada kanker mata, dan berbagai macam kanker di sana, khususnya anak-anak. Tambah marah lagi, marah dengan Tuhan, marah dengan diri sendiri. Ya menyesal, sangat menyesal. Ditambah lagi Jeremy bertanya bahwa, Pak, kalau Jeremy bukan sakit yang biasa atau disebutnya kurang darah pada saat itu, saya mengatakan kepada Jeremy bahwa Jeremy hanya sakit kurang darah saja, makanya harus ditransfusi. Lalu apa sakitnya? Saya yang baru mengetahui sakitnya Jeremy saat itu
harus menjelaskan kepada Jeremy saja udah sangat sulit. Banyak pertanyaan yang Jeremy lontarkan kepada saya mengenai bahayakah penyakit leukemia, bagaimana cara pengobatannya, bagaimana kalau tidak diobati. Satu persatu pertanyaan yang Jeremy lontarkan malam hari itu, saya coba jawab meskipun tidak ada pengetahuan sedikit pun tentang leukemia. Tetapi satu hal yang saya bilang sama Jeremy bahwa Jeremy adalah anak yang spesial di mata Tuhan. Anak yang hebat, anak yang kuat. Tuhan kasih Jeremy hari ini yang namanya leukemia. Supaya kita banyak belajar, percaya kepada Tuhan, semakin bersandar kepada Tuhan. Jangan lupa gereja sambil berdoa. Supaya apa? Tuhan tolong. Lalu Jeremy selalu menyebutkan bahwa sakit tidak diobati. Saya bilang bahwa yang namanya diobati pasti sakit. Nak. Berapa lama? Saya cuma bisa menjawab bahwa sampai Jeremy sembuh. Meskipun tidak mengetahui berapa lama pengobatannya. Kemudian hanya bisa berdoa bersama-sama saat itu sama Jeremy. Bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kasih, apa yang sudah Tuhan berikan kepada Jeremy dan juga kepada saya. Singkat cerita bahwa ketika sudah dilakukan semuanya dan kami mengetahui 113 minggu harus kami lalui pengobatan itu. 17 minggu pertama pengobatan yang luar biasa dengan dosis-dosis yang tinggi. Kami sudah lalui itu. Dan minggu ini Jeremy sudah melalui sampai dengan minggu ke-16. Masih kuat, masih mau disayang papa, mau tetap bertahan, mau dipeluk papanya, masih mau dicium papanya. Meskipun perjalanan dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-16 banyak permintaan Jeremy mengenai minta baju warna putih dan baju kuning. Pemahaman saya kedua warna itu adalah warna duka. Saya mengatakan kepada Jeremy bahwa, nah enggak usah yang macam-macam mintanya. Pakai warna yang lain saja. Tapi Jeremy tidak mau. Jeremy mau mengatakan itu yang dia suka. Ya sudah, mau tidak mau saya belikan dengan warna yang sama, warna couple. Kemudian pengen minta jalan-jalan. Ya sudah, ayo kita jalan-jalan. Kebiasaan Jeremy sekarang bangun pagi-pagi untuk kita olahraga katanya. Dalam benak dan pikiran saya secara pribadi bahwa, nak, jangan kau siksa hati papamu ini. Kalau memang engkau mau pulang dan menyerah dengan keadaan sekarang, jangan buat kebiasaan-kebiasaan baru ini yang engkau akan tinggalkan nantinya. Itu cuma di hati kecil, tidak saya sampaikan kepada Jeremy. Dan ya puji Tuhan, hari ini Jeremy bisa ikut bergabung, beribadah di keluarga Allah untuk pertama kali.
bisa bersama-sama memuji nama Tuhan, satu hal yang luar biasa buat saya. Mujizat Tuhan terjadi buat Jeremy, meskipun Jeremy harus menjalani pengobatan sampai dengan 113 minggu. Tapi dari pengalaman ini yang saya ingin ceritakan, ini pengalaman rohani saya. Maksud saya adalah seperti itu, pengalaman rohani saya dan Jeremy. Ketika Jeremy membutuhkan banyak darah, kalau tidak salah ingat, dia harus membutuhkan sekitar belasan kantong untuk merah, kemudian 20-an kantong untuk trombosit. Tidak punya kenalan, hanya sebatas seorang karyawan di dalam satu PT, kemudian ditempatkan di lingkungan gereja. Yang saya hanya bisa share adalah saya tetap terus minta tolong kepada Kak Lili saat itu untuk permintaan darah. Jeremy membutuhkan banyak darah, Kak Lili. Tetapi Tuhan selalu siapkan. Yang lebih luar biasanya lagi adalah ketika saya mendengar dari Kak Faye bercerita kepada saya bahwa Jeremy mengalami sakit, ini juga mendapat perhatian dari Pak Jo dan Ibu Nita. Saya masih ingat sekali dengan kata-kata yang luar biasa, meskipun saya tidak pernah bertemu secara langsung tatap muka dengan Pak Jo dan Ibu Nita, tetapi dia mengatakan seperti ini, bahwa kirim orang-orang yang terbaik untuk bisa mendonorkan darah. Suatu hal yang luar biasa yang saya dapatkan. Meskipun mungkin perkara mudah, Tuhan mengirimkan siapa saja ketika Jeremy membutuhkan hal itu. Tapi kata-kata itu yang membuat saya, wow, gereja yang besar masih mau memperhatikan anak-anak, orang-orang yang kecil. Saya mau mengatakan seperti ini, bahwa ketika kita sedang mencari gereja yang tepat, atau saat ini kita masih mencari gereja mana yang baik untuk saya atau untuk Anda semua, untuk saudara-saudara semua. Tapi saya mau katakan bahwa disinilah, di keluarga Allah, keluarga kita yang tepat untuk kita bisa bertumbuh, untuk kita bisa menyembah Tuhan. Semuanya sama seperti Jeremy. Dari kecil bisa bertumbuh, bisa melayani Tuhan sebagai pendoa pada saat itu, sampai ibadat teens. Mari saya ajak semua. Tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Saya tidak mungkin diterima. Saya dan Jeremy bukan orang besar, bukan siapa-siapa. Tetapi penerimaan itu yang luar biasa. Kami diterima di sini. Kami ditolong di sini. Kemudian kalau belum ikut komsel, saya ngajak, ayo kita ikut komsel. Karena sangat berbeda atmosfer yang saya dapatkan. Di ibadah umum, ibadah besar, satu sama lain tidak mungkin kenal. Tapi ketika di komsel, kita mau mengungkapkan permasalahan kita mau bercerita tentang apapun. Keluarga kecil kita pasti akan mendengar. Dikuatkan, disupport. Kehangatan yang luar biasa yang saya dapatkan. Hingga saat ini kami bisa berdiri,
Karena ada orang-orang hebat di sini. Di keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.